Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ahibbati fillah yang senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala setelah beberapa hari Anda tidak melangsungkan kajian live streaming, khususnya adalah di Instagram dan juga di Facebook. Dan alhamdulillah pada hari ini semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa memahami dan mengetahui tentang keadaan kita sebagai hamba Allah, khususnya di masa-masa terjadinya wabah tersebut. Saudaraku sekalian, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada hari ini kita akan mengkaji yaitu tentang tawakal. Kita akan mengkaji yaitu tentang tawakal. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal adalah merupakan bagian daripada keyakinan dan tauhid seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Karena setiap orang yang beriman kepada Allah, mereka harus meyakini bahwa tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat kepada seorang hamba kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka dengannya seorang hamba akan merasa tenang, tidak akan merasa bimbang terhadap rizki yang Allah berikan kepada hambanya. Karena tidak mungkin ada seorang hamba yang sudah Allah tetapkan baginya rizki kemudian terhalang rezeki tersebut karena ada seseorang atau ada pihak-pihak lain yang berusaha untuk menghalang-halangi datangnya rezeki. Karena tidak mungkin ada seseorang yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala apabila Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Sebagaimana kita faham bahwa sesungguhnya para nabi ketika banyak di antara mereka yang pastinya dimusuhi oleh kaumnya seperti Nabi Hud, Nabi Salih, maka mereka, para nabi ini mengatakan, silahkan kalian kumpulkan kekuatan kalian. Jangan kalian tangguhkan. Jangan kalian tunggu kapan kalian itu ingin menghancurkan saya, ingin berbuat makar kepada saya. Silahkan kalian lancarkan semuanya. Maka mereka mengatakan, inni tawakkaltu 'ala Allah. Sesungguhnya saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah hanya kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Dan buah atau kemuliaan daripada tawakal ini sangatlah besar. Karena orang yang bertawakal adalah orang yang menyandarkan harapan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tabaraka wa taala tetapkan kepada dirinya, dia senantiasa berhusnudzon. Dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya prasangka buruk kepada apa yang Allah tetapkan. Khususnya dalam urusan ketentuan-ketentuan yang menimpa dirinya daripada musibah. Karena biasanya seseorang akan berprasangka buruk kepada Allah, bersuudzon kepada Allah tabaraka wa taala, itu dikarenakan musibah yang menimpa. Ketika mereka mendapatkan kemudahan dari Allah tabaraka wa taala, fabaghaw. Banyak di antara mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Tapi ketika ditimpakan kepada mereka kesempitan, mereka bukan menghadirkan hati mereka kepada Allah lalu berprasangka baik kepada Allah tabaraka wa taala, tapi justru malah mereka berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah,
kenapa engkau tetapkan kepada hamba seperti ini? Ya Allah, kenapa engkau timpakan sesuatu kepada hamba apa yang hamba tidak mampu? Ini adalah kalimat yang tidak benar di dalam tauhid. Karena Allah tidak mungkin menurunkan ketetapan kepada seorang hamba tanpa ukuran. Karena Allah tidak mungkin menurunkan takdir kepada seorang hamba tanpa ukuran. Allah berfirman, faqaddarahu taqdira. Allah telah menetapkan takdir dan diukur takaran-takarannya. Begitupun dalam urusan rizki. Allah ketika memberikan kelapangan kepada kita dalam urusan rizki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengukurnya dan menakarnya. Ya, ini adalah rizki yang berhak untuk dia dapatkan pada hari ini, dan pada hari ini. Dan ketika Allah berikan kesempitan kepada seorang hamba, maka jangan mereka akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti prasangka buruk, kemudian berlindung kepada selain daripada Allah, meminta pertolongan kepada selain daripada Allah. Padahal apabila mereka bertawakal terhadap apa yang Allah tetapkan kepada dirinya, maka Allah akan berikan kepada mereka rizki yang sangat luas. Sehingga hamba tersebut yang benar-benar memiliki tawakal kepada Allah, walaupun dia ditimpa kemiskinan, ditimpa kesusahan, maka mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah seperti meminta-minta. Kita kenal dengan seorang sahabat yang bernama adalah Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri, ya, dia adalah salah satu daripada sahabat dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah Abu Hurairah, dan tingkatan yang kedua adalah Sa'id Al-Khudri, kemudian ada Aisyah, ya, kemudian ada Anas bin Malik, ya, kemudian ada Ibnu Umar. Itu adalah orang-orang dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang banyak meriwayatkan hadis. Dan Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pada suatu ketika dia sedang mengalami kelaparan yang sangat sekali. Dia sedang mengalami kekurangan. Dan ketika itu perutnya sangat lapar bersama dengan keluarganya. Maka keluarganya mengatakan, "Wahai Sa'id, datanglah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diminta dan Rasulullah memilikinya, pasti Rasulullah SAW akan memberikan. Rasulullah SAW pasti akan memberikan. Maka berangkatlah Sa'id Al-Khudri, dan ketika itu Nabi SAW sedang berkhutbah. Dan isi daripada khutbah Nabi SAW yaitu adalah tentang siapa saja orang-orang yang menjaga diri daripada meminta-minta menjaga dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kehormatan dirinya nanti di yaumil qiyamah. Dan siapa orang yang menghindarkan dirinya daripada meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan kepada mereka. Maka akhirnya Sa'id Al-Khudri, dia tidak meminta kepada Nabi SAW, dan hadis ini pun diriwayatkan oleh beliau, oleh Sa'id Al-Khudri, dan kemudian beliau menaruh batu di perutnya dan kemudian mengikatnya. Ini adalah salah satu wasilah, ya. Jadi salah satu kebiasaan, apabila perut itu terlalu lapar, maka kemudian ditaruhlah batu itu di perut dan kemudian diikat. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain tentang bagaimana ketika para sahabat itu ditimpa kelaparan dan kesulitan, mereka tidak meminta-minta kepada Nabi SAW. Walaupun meminta pada saat ketika mereka lapar dan mereka membutuhkan, ini dibolehkan. Satu contoh saja, misalkan seorang sahabat Nabi yang mereka itu tidak meminta-minta, dari hampir 20 sahabat Nabi yang diriwayatkan tidak suka meminta-minta, adalah salah satunya misalkan Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, dia ketika berada di dalam kesulitan dan kelaparan, dia datang kepada Nabi, lalu Rasulullah memberikan. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi, lalu Rasulullah memberikan. Kemudian datang lagi kepada Nabi, lalu Rasulullah memberikan. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Hakim bin Hizam, ya, bahwa sesungguhnya, ya, orang yang meminta-minta, ya, itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemuliaan, ya. Dan siapa yang terhindar darinya meminta-minta, maka Allah akan hindarkan darinya keburukan. Nah, ini taib. Jadi memang bertawakal kepada Allah ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan akidah dan tauhid yang lurus, sehingga mereka tidak bersandar kepada selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka tidak menyandarkan kesuksesannya daripada usaha, ya. Bahkan mereka juga tidak menyandarkan mereka itu berhasil dan rizki mereka banyak juga dengan hasil daripada ibadah yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah menyandarkan semuanya kepada dirinya, tapi mereka menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, tentang bagaimana sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa ta'ala,
yaitu di dalam kitab Fathul Majid, Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian itu bertawakal ketika kalian merasa dan diri kalian itu berada di dalam keimanan. Karena orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman, mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu tanpa hikmah. Maka dikatakan, kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam. Dia berkatakan kepada kaumnya di dalam ayat yang lain dalam surat Yunus ayat 84, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, sesungguhnya apabila kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi tawakkalu, maka hanya kepada Allah lah kalian itu bertawakal in kuntum muslimin. Apabila kalian mengaku orang-orang yang muslim. Karena orang yang muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh ulama, faja'ala dalilu sihhatul islami at-tawakkal. Maka jadilah dalil ini adalah merupakan dalam surat Yunus ayat 84 menjadi dalil bahwa sesungguhnya kebaikan keislaman seseorang itu adalah dengan tawakal. Wa kullama qawiyyu tawakkalu 'abdi kana imanuhu aqwa, dan apabila seorang hamba itu memiliki tawakal yang kuat, maka keimanannya akan kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dha'afal iman dha'afat tawakkal, dan apabila imannya itu lemah, maka akan lemahlah tawakal kepada Allah. Wa idza kana at-tawakkal dha'ifan kana dalilan ala dha'fil iman wala budda, dan apabila seseorang yang memiliki tawakal rendah atau lemah, ini menjadi dalil bahwa dia itu memiliki keimanan yang sedang menurun, tanda lemahnya daripada keimanan mereka, wala budda, dan ini menjadi dalil. Wallahu tabaraka wa ta'ala yajma'u baina tawakkal wal ibadah. Dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan antara tawakal dengan ibadah. Wa baina tawakkal wal iman, dan Allah juga mengumpulkan antara tawakal dan juga iman. Wa baina tawakkal wat taqwa, dan juga mengumpulkan antara tawakal dengan takwa. Wa baina tawakkal wal Islam, dan Allah mengumpulkan tawakal juga dengan Islam. Wa baina tawakkal wal hidayah, dan juga antara tawakal dengan hidayah. Ini penjelasan daripada dalam surat Yunus bahwa sesungguhnya apabila kita beriman kepada Allah, maka hendaklah kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan sebab sebagai sarana untuk meruntuhkan keimanan kita, sebagaimana Qarun. Qarun mengatakan bahwa sebab dia menjadi kaya karena ilmunya. Bagaimana juga orang-orang yang Allah berikan kepintaran, Allah berikan kemudahan dalam urusan rizki, dia mengatakan karena ibadah saya. Saya sholat duha, saya melakukan amalan soleh, saya begini, saya begini, saya begini. Lalu menyandarkan bahwa adanya kemudahan rizki yang Allah berikan kepadanya itu karena amal solehnya. Kita lihat di dalam Siratun Nabawiyah bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka juga berada di dalam kesulitan, tapi kita lihat kualitas ibadah mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadah yang sangat luar biasa. Karena tawakal kepada Allah, ini ada tawakal dalam urusan rizki, ada tawakal dalam urusan ibadah, ada tawakal dalam urusan agama, ya, dan ada tawakal dalam urusan ketaatan kepada Allah. Dan tawakal ini memiliki tingkatan-tingkatan yang apabila seseorang itu menempatinya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu senantiasa bertawakal. Taib. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda tentang keutamaan daripada tawakal dan kemuliaan daripada tawakal. Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Orang yang beriman kepada Allah, ketika mereka mengkhawatirkan rizki yang Allah tetapkan kepada seorang hamba, berarti mereka sedang menghilangkan satu daripada nama-nama Allah Al-Azam. Karena dia mengkhawatirkan rizki, atau dia menyangka bahwa rizkinya tidak jadi datang kepada dia, kemudian datang kepada orang lain. Padahal tidak mungkin. Ketika seseorang itu ditetapkan oleh Allah baginya rizki, maka tidak ada yang dapat mengambilnya kecuali Allah Azza wa Jalla.
ketika Allah menetapkan kebaikan kepada seorang hamba, tidak ada yang dapat mengambil darinya kebaikan tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka tetapkan dalam keimanan kita dan dalam hati kita bahwa semua itu datang dari Allah dan Allah semuanya yang menetapkan. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda dalam urusan rizki, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha wa ahsinu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan berbagus-baguslah kalian dalam bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berbagus-bagus dalam tawakal, ya. Taib. Berbagus-bagus dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah tanda daripada kemuliaan, berbagus-bagus dalam mencari rizki dari Allah tabaraka wa taala. Dan Allah melalui nabinya Rasulullah SAW, beliau bersabda, fa innahu lan tawaffi ahadukum hatta tastawfi lahu rizqahu. Karena sesungguhnya tidak akan seseorang itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah telah tetapkan baginya dan sempurnakan baginya rizki. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang luput darinya rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka urusan kemudahan, kelapangan dalam rizki ataupun kesempitan dalam rizki itu hanya urusan Allah. Maka ketika kita ingin merubah kondisi kita yang tadinya berada dalam kesempitan, kemudian kita ingin berada di dalam kemudahan, kepada siapa kita meminta? Hanya kepada Allah. Bukan kepada selain daripada Allah, atau mengambil jalan-jalan yang dengannya Allah membenci kita. Banyak orang-orang yang mereka bertawakal kepada Allah dengan pengakuannya. Kemudian mereka ingin merubah hidupnya, tapi dengan cara yang haram. Kemudian mereka mengambil jalan-jalan yang diharamkan yang menyebabkan datangnya murka Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mencari rizki dengan rizki yang haram, dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal ketika Allah menetapkan rizki kepada seorang hamba, tidak perlu seorang hamba itu mencari jalan-jalan yang haram. Ini karena ketidaksabaran seorang hamba terhadap takdir Allah, sehingga mereka tergoda dengan syaitan. Pada akhirnya mereka melakukan perkara-perkara yang membuat mereka itu sukses secara duniawi, tapi mereka dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dikatakan oleh seorang sahabat, inna min da'fi yakinika an la turdiyan nasu bi sukhtillah. Salah satu daripada lemahnya keyakinan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kalian itu mencari ridhanya manusia dengan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin ada seorang manusia yang mencari ridha dari orang lain? Bagaimana mungkin seorang itu akan mendapatkan kebaikan dari manusia yang diciptakan dan tidak memiliki apa-apa? Bagaimana mungkin mereka mencari ridha dari makhluk dengan menghilangkan ridha Allah, bahkan justru mengundang kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala? Kita lihat bagaimana juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah ketika kita keluar dari rumah. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini merupakan zikir ketika seseorang itu keluar daripada rumahnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca zikir Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, maka apa kata Nabi? Maka malaikat akan berkata kepadanya, sungguh kamu telah diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan yang pertama, kita renungkan akhi,
Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, orang yang keluar rumah membaca doa tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, Allah akan berikan kepadanya petunjuk. Petunjuk apa? Ya, ini tidak ada yang dapat menyesatkan kita. Petunjuk agar senantiasa jiwa dan raga kita ini terjaga daripada perbuatan maksiat, daripada perbuatan dosa-dosa besar. Petunjuk agar senantiasa kita berada di atas jalan yang dengannya Allah meridhoi kita. Petunjuk agar kita mencari rizki dengan rizki-rizki yang Allah ridho kepadanya. Petunjuk agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyimpangkan kita sehingga memberikan keburukan kepada kita. Subhanallah. Maka malaikat akan datang kepadanya, dan dia berkata, sungguh kalian telah diberikan petunjuk dan dicukupkan dalam segala keperluan-keperluan kalian, dan yang ketiga, kalian dijaga dari semua keburukan. Orang yang mengucapkan tawakkaltu 'ala Allah, Allah akan berikan 3 keutamaan dan kemuliaan. Yang pertama, Allah berikan petunjuk, dan yang kedua, Allah akan cukupkan segala kebutuhan hidupnya, dan yang ketiga, mereka akan dihindarkan daripada segala keburukan, dijaga. Terlebih dengan zikir-zikir yang lain yang dengannya seseorang itu akan lebih memperkuat daripada keimanannya dan tawakalnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan diteruskan dalam hadis ini, sehingga setan pun tidak bisa mendekatinya. Dan setan yang lain berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan orang yang telah diberikan petunjuk dan dicukupkan, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah komunikasi syaitan, yang mana syaitan itu juga beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mengimani, ya, dan dia juga mengetahui tentang Allah, dan dia juga mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi syaitan ini kufur, menutup diri daripada kebenaran, sehingga jadilah dia makhluk yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang faidah daripada tawakal kepada Allah. Beliau mengatakan tawakal kepada Allah adalah termasuk sebab yang paling kuat untuk melindungi diri dari segala gangguan hamba. Dari segala gangguan. Begitu juga melindungi diri daripada kezaliman dan permusuhan orang lain yang tidak mampu dihadapinya sendiri. Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal kepadanya. Barang siapa yang telah diberi kecukupan dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada harapan lagi bagi musuh-musuhnya untuk mencelakakannya. Bahkan dia tidak akan ditimpa kesusahan kecuali sesuatu yang mesti dirasakan oleh semua makhluk, seperti panas, dingin, lapar, dan dahaga. Adapun gangguan yang diinginkan oleh musuhnya, maka selamanya tidak akan menimpanya. Maka jelas sekali perbedaan antara gangguan yang secara kasat mata yang menyakitinya, meskipun pada hakikatnya merupakan kebaikan baginya untuk menghapuskan dosa-dosanya ketika gangguan itu datang, dan untuk menundukkan daripada nafsunya, dan gangguan-gangguan dari musuh-musuhnya yang dihilangkan darinya. Adalah kemuliaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dalam urusan rizki, kita tidak perlu khawatir. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, ya. Dan ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Rasulullah bersabda, "Wa in kuntum tatawakkaluna 'ala Allah." Kalau seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan berikan kepada kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki itu kepada burung dalam mencari makan pada pagi hari. Kita lihat burung, kata Nabi SAW, burung ini berangkat pada pagi harinya dalam kondisi lapar, wataruhu bitanan. Kemudian dia pulang pada sore harinya dengan perut yang sudah kenyang. Burung, Allah berikan kepadanya makan. Dan semua binatang-binatang yang melata, Allah telah tetapkan baginya adalah rizki. Maka tidak ada seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian
mereka tidak mendapatkan jatah rizkinya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan. Adapun ketika Allah memberikan kelaparan, Allah memberikan kesulitan, Allah memberikan kesempitan, bersabar. Karena sabar, tawakal adalah bagian daripada amalan-amalan hati, dan ketika seseorang itu sabar dengan ketentuan Allah, berarti seseorang itu sedang bertawakal dengan apa yang Allah tetapkan kepada dirinya. Dalam urusan rizki, pernah terjadi perbedaan ya antara Al-Imam Ahmad ya, Al-Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik. Kata Imam Malik bahwa sesungguhnya rizki itu datang dengan sendirinya. Ya. Kata Imam Syafi'i tidak, harus dengan usaha. Maka berangkatlah Imam Syafi'i dan kemudian dia bekerja di satu tempat, dan kemudian pada akhirnya Imam Syafi'i itu mendapatkan upah darinya dari memetik buah-buahan, dan kemudian buah-buahan tersebut dibawa kepada Imam Malik, yang Imam Malik pada saat itu masih berada di majelisnya. Maka dihidangkan makanan tersebut kepada Imam Malik. Maka kemudian ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i melanjutkan daripada dialognya bahwa rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seseorang itu berusaha, dan ada juga yang tidak usaha Allah datangkan. Kata Imam Malik, saya tadi duduk di majelis ini dan rizki ini datang kepada saya. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i, dia sedikit bekerja, kemudian Allah berikan rizkinya. Yang salah ketika seseorang menyandarkan tawakalnya sepenuhnya kepada sebab, sehingga tawakal ini tidak ada lagi pada dirinya. Dia mengatakan bahwa saya bisa mendapatkan makanan karena sebab ini. Kemudian dia mencari sebab terus tanpa bertawakal kepada Allah dan lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa ada di dalam dirinya prasangka baik. Yang ada dalam dirinya adalah kesombongan pada akhirnya. Ketika Allah berikan kemudahan dalam rizki, yang terjadi adalah kesombongan. Kesombongan dan terus kesombongan. Sampai kapan seorang hamba akan sombong terhadap karunia yang Allah berikan kepadanya? Tidak pantas bagi seorang hamba sombong terhadap apa yang Allah karuniakan kepada dirinya. Kemudian tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah merupakan sebab ya, seseorang hamba itu memiliki keinginan kuat untuk mencari rizki dan tidak bermalas-malasan. Karena tawakal ini harus disertai dengan ikhtiar. Kita tidak bisa membagi antara berapa persen tawakal, berapa persen ikhtiar, karena memang ikhtiar ini bagian daripada tawakal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka seorang hamba yang bertawakal kepada Allah, maka diharuskan bagi dirinya untuk berikhtiar. Maka kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang harus mencari kayu bakar di hutan dan kemudian dia menjualnya sampai tangan-tangannya ini terluka, itu lebih baik daripada dirinya untuk meminta-minta. Ya. Subhanallah. Maka orang yang bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan berikan kepadanya segala bentuk kebaikan-kebaikan yang besar. Adapun seseorang yang bertawakal kepada Allah yang selanjutnya, kemuliaannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendatangkan cintanya kepada dia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159 dalam kutipan ayat, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Apakah orang yang bertawakalnya main-main? Tidak. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, sehingga Allah mencintainya, dan apabila Allah mencintainya, dia akan merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana dalam hadis tentang waliullah, tentang wali Allah, bahwa sesungguhnya wali Allah itu adalah khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam ayat, tidak mereka merasa bingung, tidak mereka merasa bimbang, tidak mereka merasa sedih. Ya. Dan kemudian para wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah para wali Allah. Dan para wali Allah ini adalah orang-orang yang dijaga. Ketika dia memegang, maka dengannya Allah memberikan petunjuk. Ketika mereka melihat, maka dengannya Allah memberikan petunjuk. Ya, ketika dia berjalan, maka dengannya Allah memberikan petunjuk jalannya, sehingga benar arahnya. Ya, dan waliullah Allah akan berikan kepada mereka pertolongan. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, satu ketika dia sedang dikejar-kejar oleh penguasanya, oleh khalifah yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Ya. Kemudian Hajjaj bin Yusuf menyuruh kepada bala tentaranya untuk mengejar Al-Imam Hasan Al-Basri.
seorang ulama besar. Ya, seorang ulama besar. Tapi karena tidak sefaham ya dengan khalifah, maka akhirnya khalifah, ya karena memang kita kenal dengan Abu Yusuf As-Saqafi adalah seorang khalifah yang benar-benar keji, ya, benar-benar kejam. Walaupun dia adalah seorang ulama, ya, memang agak unik ini, ya. Abu Yusuf As-Saqafi, ya, Al-Hajjaj bin Yusuf ini memang agak unik, ya. Dia orang yang keji, orang yang kejam, ya. Tetapi dia adalah ulama, dia adalah seorang ahlul Quran. Dia seorang ahlul Quran. Maka dia tahu bagaimana caranya untuk menghancur-hancurkan para ulama. Ketika disuruh itu bala tentaranya untuk mengejar daripada Imam Hasan Al-Basri, kemudian Imam Hasan Al-Basri dia masuk ke salah satu rumah dari rumah warga, kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah melindunginya, agar bala tentaranya itu tidak melihatnya. Maka kemudian bala tentara tersebut masuk ke rumah ini dan dicari dan akhirnya tidak ketemu. Dan bala tentara ini datang kepada Hajjaj bin Yusuf dan mengatakan, sungguh kami tidak menemui Hasan Al-Basri. Kata Hajjaj bin Yusuf, kalian bukan tidak menemui, kalian bukan tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kalian tidak melihat. Bayangkan, Abu Yusuf As-Saqafi tahu, ya. Dan Abu Yusuf As-Saqafi, ya, memang adalah orang yang licik juga, ya, dengan keulamaannya, ya, dan orang yang hafal Quran juga, ya. Tapi dia adalah orang-orang yang kejam dalam kepemimpinannya, ya. Seperti itu sebagaimana dinukilkan oleh para ulama, ya. Begitu juga Imam Ibnu Katsir, ya, dan lain sebagainya. Taib. Ikhwatal kiram yang dirahmati oleh Allah, maka orang yang bertawakal Allah akan berikan cinta kepadanya. Dan Allah apabila berikan cinta kepada seorang hamba, kita jangan berharap kalau Allah cinta Allah kasih mobil, kalau Allah cinta Allah kasih rumah, kalau Allah cinta Allah kasih uang yang banyak. Tidak seperti itu. Itu secara duniawi. Secara duniawi mungkin, ya, tapi kalau menyebabkan itu kita lupa kepada Allah, berarti bukan cinta Allah, tapi itu adalah istidraj. Apabila Allah memberikan kepada kita harta, Allah memberikan kepada kita kemudahan, Allah memberikan kepada kita rizki yang lapang, Allah berikan kepada kita perut-perut yang kenyang, Allah memberikan kepada kita baju-baju yang bagus, Allah berikan kepada kita tempat tinggal yang indah, tapi kita lupa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu namanya adalah istidraj. Berarti kita sedang mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nanti di akhirat Allah menunda-nunda terlebih dahulu untuk datangkan azab kepada dia dengan cepat di dunia, agar nanti didatangkan nanti di yaumil qiyamah. Dan Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah turunkan dengan cepat. Ajjalalahu uqubatahu fid dunya. Allah akan percepat iqab. Sanksinya di dunia Allah akan percepat. Ya, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan percepat sanksinya. Maka ketika Allah berikan musibah kepada kita, ini adalah sebagai penebus daripada dosa-dosa kita yang kita lakukan. Berarti itu tanda daripada kasih sayang Allah. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya cintanya. Dan kemudian kemuliaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan dari tawakalnya itu adalah kemudahan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat tanpa ada rasa takut kecuali kepada Allah. Seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hilangkan dari dalam dirinya rasa takut kepada orang-orang kafir. Betapapun orang-orang kafir itu memiliki persenjataan yang canggih, betapapun orang-orang kafir itu memiliki pasukan yang sangat besar, tapi akibat tawakal yang dimiliki oleh seorang mukmin menyebabkan dirinya tidak pernah gentar dan takut dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka bertawakal kepada Allah. Dan tawakal di dalam peperangan itu bukan berarti selamat. Oh, saya harus selamat dalam peperangan sehingga bersembunyi terus, tidak pernah keluar-keluar. Ini namanya bukan tawakal. Tawakal itu maju terus. Maju terus. Kata Nabi SAW, ya, berangkatlah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kalian dalam keadaan berat ataupun dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Wajahidu fi sabilillah, berjihadlah kalian di jalan Allah. Dan Allah juga berfirman, majulah kalian ke medan perang sendiri-sendiri atau bersama-sama, perang maju. Dan kita kenal dengan yang namanya Zubair bin Awam, ketika dia orang yang sangat besar. Ketika dia sedang menghadapi musuh Islam, ya, satu ketika karena kuatnya ini Zubair bin Awam dan Allah berikan kekuatan kepada dia. Ya, dia pernah ini barisan musuh dan ini barisan dia, dan ini
dia memasuki barisan musuh sampai kepada tembus ke belakang. Dan semua yang dilewatinya itu habis. Kemudian sampai di belakang dia balik lagi. Sampai dikatakan kepada orang mukmin, siapa yang mau mengikuti saya? Ya, kemudian ada 5 orang yang ingin mengikutinya, kemudian dia jalan sampai tembus lagi dan 5 orang itu tidak ada. Rupanya tidak berani. Ya. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya kemudahan untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat tanpa ada rasa takut. Dan ini adalah dalam urusan ibadah, dalam urusan jihad, dalam urusan yang lainnya. Karena rasa takut ini membuat seseorang itu melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Ya, rasa takut menyebabkan seorang itu lakukan hal yang aneh-aneh. Orang yang takut kelaparan, orang yang takut miskin, orang yang takut kehilangan hartanya, kemudian dia jaga dengan sejaga-jaganya sampai dia lupa bahwa Allah adalah Maha Penjaga. Dia katakan bahwa penjagaan ini melebihi daripada tawakalnya, wa iyadzubillah. Ya. Maka pada akhirnya ya, dia melakukan hal-hal yang dengannya dia menyimpang dan menjadi cinta kepada dunia. Dan ketika Allah berikan kepadanya musibah, yakni dihilangkan darinya harta, kemudian dia berputus asa. Dia sudah jaga, kemudian dihilangkan, dia berputus asa. Padahal tidaklah mungkin Allah tabaraka wa ta'ala menghilangkan sesuatu dari seorang hamba, membuat hamba itu menjadi sedih, kecuali Allah akan angkat darinya segala dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan kemudian orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan memberikan kepadanya rizki dari tempat yang tidak dia sangka-sangka, dan yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah akan mencukupkan keperluannya. Apa yang dibutuhkan oleh dia, Allah akan berikan. Inilah kemuliaan daripada orang-orang yang bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kemudian Nabi SAW di akhir daripada perjumpaan kita tentang kemuliaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, daripada kebaikan-kebaikan yang besar, ya, Allah berikan hidayah, Allah berikan darinya itu adalah kemudahan untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, kemudian juga diberikan oleh Allah dijauhkan daripada segala keburukan-keburukan manusia dan semuanya, ya. Maka di sini ada satu hadis dari Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu biizzatika la ilaha illa anta an tudillani. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ada satu doa di dalam sebuah hadis, ya. Dan ini bisa diamalkan oleh kita semua. Apa itu maknanya? Ya Allah, sesungguhnya aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, aku mengadukan segala urusan hanya kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, dari segala hal yang bisa menyesatkanku. Engkau maha hidup dan tidak mati, sedangkan jin dan manusia pasti akan mati. Ini adalah faidah yang sangat besar daripada doa, dan di dalamnya terdapat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakallah kita, dan khususnya dalam ketaatan kita kepada Allah, dalam menuntut ilmu, dalam menghafal Al-Quran, dalam menghafal hadis, dalam mengetahui tentang akidah yang benar, tentang belajar, ya, ketika kita berangkat menuntut ilmu, agar Allah tidak sesatkan kita kepada siapa kita berguru, ya, kepada siapa kita meminta fatwa, ya, kepada siapa kita belajar tentang akidah, kepada siapa kita belajar tentang fikih, agar tidak Allah sesatkan. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita betul-betul menggunakan akal kita untuk mengetahui daripada maksud diturunkannya Al-Quran, dan juga isi daripada kandungan Al-Quran, dan juga makna daripada Al-Quran, dan juga pengamalan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, dan Allah menjauhkan kita daripada hal-hal yang buruk, dan semoga tawakal kita kepada Allah akan mengangkat semua wabah-wabah yang Allah turunkan kepada hamba sebagai ujian, ya, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari kita semua. Dan terakhir saya sampaikan bahwa wabah itu datang, ya, kita berharap kepada Allah, Allah hilangkan, karena banyaknya juga perbuatan maksiat yang dilakukan. Ketika
orang-orang Bani Israel, ya, daripada kaumnya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, dan pada akhirnya tipu daya Bal'am ibnu Ba'urah yang dia itu melakukan kelicikan dengan mendatangkan wanita-wanitanya, dan pada akhirnya terjadi perzinahan satu di antara 12 pasukan atau pemimpin yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam dari orang-orang Bani Israel. Maka kemudian ketika diketahui, Allah menurunkan azab kepada dia dalam bentuk penyakit ta'un, wabah ta'un. Dan juga Allah berikan dalam riwayat lain, yaitu adalah linglung, yang mereka tidak bisa keluar dari tempat itu. Ketika mereka mau keluar, mereka kembali kepadanya. Mau keluar, mereka kembali kepadanya. Maka kemudian, ya, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa ini terjadi? Apa ini?" Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada hamba, ya. Maka kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengabarkan bahwa ini adalah perilaku daripada Bal'am ibnu Ba'urah. Dan Nabi Musa kaget pada saat itu. Rupanya yang dilakukan oleh Bal'am ibnu Ba'urah sampai seperti ini. Karena Bal'am ibnu Ba'urah adalah orang yang maklum, dia adalah seorang yang saleh. Dan ulama, ya, min ulama'i Bani Israel. Ulama daripada ulamanya Bani Israel. Orang yang ketika berdoa dikabulkan oleh Allah. Ya, karena doanya tidak dikabulkan oleh Allah, terpleset, akhirnya dia melakukan kelicikan, ya, dengan menyebarkan perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan zina, ya, dan ya itu terjadi pada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika salah satu daripada 12 pemimpin yang dipilih oleh Nabi Musa ini mengetahui bahwa semua wabah ini karena dari satu pemimpin yang melakukan perbuatan zina, maka datanglah dia ke kemah tersebut dengan membawa tombak, dan kemudian ditusuklah, ya, tombak tersebut, ya, ke punggung wanita tersebut sampai ketusuk kepada yang ada di bawahnya, yaitu adalah laki-laki daripada pemimpin kaumnya tersebut, ya. Maka kemudian ditusuk sampai menjadi sate, terpanggang, dan kemudian diangkatlah sambil dia mengangkat tombak tersebut ke atas langit dengan darahnya ini. Ya Allah, ya, ini adalah apa yang kami lakukan kepada orang-orang biman asaq, kepada orang-orang yang bermaksiat kepadamu, kepada orang-orang yang berbuat dosa. Maka dengan perlakuan yang seperti ini dan perbuatan yang seperti ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat dari Bani Israel, yaitu wabah tersebut, ya. Tapi kita lihat bahwa Bal'am ibnu Ba'urah, ya, adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala kategorikan mereka seperti anjing. Karena Allah berikan petunjuk, kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melepaskan diri karena cinta kepada dunia, akhlada ila dunya wattaba hawa. Cinta kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Wa iyadzubillah, semoga Allah jauhkan kita daripada fitnah dunia, ya, daripada fitnah harta yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang sombong di hadapan Allah Jalla wa ala. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.